Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Tuweb. Kali ini saya ceritanya mengulang kemarin Tuwebnya ternyata nggak berhasil terekam. Ini Tuweb yang keempat kita isi dengan pengembangan aplikasi sistem basis data. Di sini sudah disediakan sebuah modul untuk praktikum atau mencoba aplikasi begitu ya. Kali ini studi kasusnya adalah membangun sebuah perpustakaan di suatu fakultas di universitas begitu. Nah, di sini Anda bisa mengikuti nanti panduan step by stepnya dari file PDF. Terus di tahap pertama ini kita akan membangun dulu database-nya ya. Di sini juga sudah disediakan sebuah IR-nya atau relation-nya di sini. Ada beberapa entitas, Anda bisa lihat di sini di gambar pertama. Nah, kemudian dirinci di gambar 2 ya. Di gambar 2 ini sudah lebih detail mengarah kepada nantinya kebutuhan untuk uh, detail database ya, ada tabel. Kemudian kalau kita lihat di sini ada tabel anggota, kemudian yang memiliki 1, 2, 3, 4 field ya, 4 kolom. Ada ID anggota, nanti dia sebagai primary key, dia nanti auto increment. 3 ini yang dimaksudkan adalah data yang ditampung itu maksimal 3 digit, kemudian atau lebar kolomnya ya 3 digit. Kemudian ada NIM, kolom NIM ini tipe datanya variabel karakter. Terus kemudian ada kolom nama mahasiswa, ini tipe datanya variabel karakter. Dan terakhir di tabel anggota itu ada alamat mahasiswa. Tipe datanya adalah teks. Kemudian tabel yang kedua ada tabel pinjam. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 5 ya, 5 kolom. Ada ID peminjam, kemudian tanggal pinjam, tanggal kembali. Ini kalau tanggal kita bisa menggunakan format atau tipe datanya adalah date, kemudian ID anggota, kemudian ID buku. Nah, di sini kalau kita lihat nanti tabel pinjam juga berelasi dengan anggota, tabel anggota di mana ini kolomnya ini propertinya juga harus sama. Terus ada lagi tabel buku, ada kolom ID buku, nomor buku, kemudian judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit. Nah, ini biasanya kalau tahun ini dibedakan dengan tanggal. Kalau tanggal itu kan ada format tanggal itu sendiri atau harinya, kemudian hari yang dimaksud dinyatakan dengan tanggal angka ya, 1 sampai 30 atau sampai 31. Kemudian kalau di tanggal itu ada bulan dan tahun. Tapi kalau misalnya ada kolom yang spesifik seperti ini, misalnya tahun terbit atau mungkin tahun angkatan, ini biasanya spesifik berupa 4 digit ya. Jadi tipenya tidak date tapi dia bisa sebuah angka, misalnya 2024, tahun 2020 dan sejenisnya. Yang terakhir ini di kolom buku ini dibuatkan ID tempat. Terus tempat buku ini memiliki 2 kolom, yaitu ID tempat dan nama tempat. Kemudian dari rincian diagram ER kita nanti akan membangun database-nya dulu. Yang perlu Anda jalankan ya otomatis ini sum-nya juga harus tersedia ya. Oke, karena saya sudah melakukan instalasi, maka kita lanjut ke pembuatan database-nya. Tahap pertama di start dulu. Ini sum saya versi 3.24, kebetulan sama ini ya. Ini saya start dulu, Apache itu untuk server, simulasi servernya, webnya. Kemudian kalau MySQL ini untuk database-nya. Nah, kita menggunakan phpMyAdmin ini untuk membantu mengelola database-nya. Nah, phpMyAdmin sendiri
ini merupakan suatu platform berbasis web ya, sehingga kalau web itu jalannya memerlukan ini server Apache. Oke, kita minimize, Anda bisa jalankan localhost php myadmin. Nah, di sini saya menggunakan browsernya Chrome. Saya punya shortcut di sini ya. Nah, di sini belum ada database perpustakaan, kita ngikuti dari PDF-nya ya. Oke. Nah, kemudian kita buat database. Caranya adalah dari phpMyAdmin ada tab di sini ya. Kalau di halaman awalnya ada tab database, kemudian yang sebelah sini adalah database yang sudah pernah kita buat atau default bawaan dari phpMyAdmin. Klik tab database. Nah, di sini kita ikuti aturannya, yaitu nama database ya. Ini perpustakaan. Formatnya menggunakan UTF-8. Nah, kita ikuti saja. Oke. Nama databasenya perpustakaan. Oke, kita create. Nah, kalau tidak ada kendala atau sukses begitu, ini langsung muncul di sini, dan navigasinya atau linknya ini sudah masuk ke spesifik ke perpustakaan. Nah, di sini ada keterangan no table, tidak ada tabel di dalam database, berarti kita harus membuat. Di tahap selanjutnya, ini langkah-langkahnya ya. Tadi menu tab database, kemudian diisikan nama databasenya apa, lalu tombol create. Terus kalau sudah terbentuk databasenya atau sudah selesai dibuat, nah sekarang kita masuk ke SQL, tab SQL di sini untuk menjalankan query. Ya, di query-nya ini sudah disediakan setahu saya di tabel 1 ya. Kita tinggal copy paste, ada 1 2 3 4 tabel. Ini termasuk relasi-relasinya. Yang pertama kita buat tabel anggota ya. Anda select, kemudian copy. Nah, taruh di sini. Oke. Nah, biasanya kalau di dalam phpMyAdmin, kalau ada sintak atau program atau penulisan yang salah, misalnya seperti ini, nah ini biasanya ada notifikasi seperti ini atau indikator menandakan bahwa ada sesuatu yang kurang tepat menurut softwarenya ini ya. Oke, kita kembalikan dan kita ikuti bawaan dari PDF-nya. Kita go. Ya, dari beberapa perintah di sini menunjukkan bahwa tidak ada error dan perintah query-nya berhasil. Nah, kita bisa cek ke atas lagi, ada database. Nah, di dalam database perpustakaan sudah terbentuk satu tabel namanya anggota. Kita lanjut untuk tabel selanjutnya. Nah, sekarang ada tempat buku ya. Kita copy dulu. Kemudian lanjut bawah karena ini pisah halaman ya. Nah, seperti ini. Kita cek sekilas, nggak ada masalah, sudah sama seperti yang ada di PDF-nya. Sekarang kita eksekusi. Oke, tidak ada masalah. Kita cek. Oke, tabel tempat buku sudah ada. Lanjut tabel selanjutnya, yaitu tabel buku. Oke, kita blok, kemudian kita copy. Kita taruh di sini.
langsung saya Ctrl V ya, karena menu paste-nya nggak keluar. Oke ya. Nah, setelah kita pastikan tidak ada merah dari checkernya phpMyAdmin, kita tekan tombol Go. Oke, kita cek ke bawah nggak ada error. Tabelnya tempat buku sudah buku ya tadi ya, buku sudah berhasil. Sekarang yang terakhir tabel pinjam, kita copy, kita paste. Nah, ini ada error apa ini? Kita cek di sini, on delete. Kita coba kasih spasi. Oh, ternyata antara delete ini mungkin nyambung ya. Jadi on spasi delete harusnya. Kita kasih on spasi update. Nah, jadi on delete cascade ini adalah nanti secara relasi ini akan berhubungan. Jadi kalau salah satunya field itu dihapus dan sementara masih terkait atau digunakan di tabel lain, ini nggak akan mau dihapus biasanya. Ya, ini juga termasuk salah satu proteksi untuk pengamanan data. Oke, setelah kita pastikan tidak ada error, kita klik tombol Go. Nah, oke ya. Tombol struktur di database perpustakaan sudah lengkap. Ada tabel anggota, tabel buku, tabel pinjam, dan tempat buku. Oke, nah, coba kita cek relasinya. Masih di database perpustakaan, cari menu namanya designer. Kalau enggak, Anda cari di more ya. Biasanya ini tergantung dari layarnya. Kalau terlalu lebar biasanya dia akan disembunyikan seperti ini. Nah, kalau kita kecil begini dia muncul ya. Nah, saya perbesar ini. Oke. Jadi ada di more, kemudian masuk ke designer. Nah, kalau kita lihat, Anda bisa tekan kontrol sama scrollnya digerakkan, di zoom out ya, diperkecil. Nah, ini bentuk relasi dari database perpustakaan ya. Ini sudah otomatis relasinya terbentuk. Oke, ini untuk database perpustakaan sudah ready. Nah, selanjutnya kita akan menyiapkan aplikasi yaitu Microsoft Access 365 ya. Karena saya belum punya akunnya di Microsoft, maka saya pakai nanti Microsoft Access 2013. Intinya sama nanti ya. Kemudian setelah database-nya berhasil dibuat, selanjutnya kita membuat aplikasinya menggunakan Microsoft Access. Saya nanti menggunakan Microsoft Access 2013 ya. Oke. Langkah selanjutnya adalah, kalau dari tutorialnya ini sumnya disiapkan, sudah kita buatkan ya di sini. Kita start lagi, kemudian memerlukan lagi yang namanya ODBC. Nah, yang dimaksud dengan ODBC itu adalah, atau singkatannya dulu itu Open Database Connectivity. Ini merupakan sebuah driver ya. Jadi kalau kita asumsikan sebuah aplikasi itu ada beberapa yang tidak bisa langsung mengakses ke database ya. Contohnya semisal kita membangun aplikasi perpustakaan menggunakan
seperti apa ya, Delphi atau mungkin seperti VB atau seperti NetBeans, itu terkadang tidak bisa langsung karena beberapa komponen dari pemrograman desktop seperti tadi Delphi atau VB itu kemampuannya terbatas, tidak bisa mengakses ke database sehingga memerlukan sebuah perantara. Nah, di Microsoft sendiri ini dikelola oleh yang namanya ODBC. Anda bisa cek itu dari yang namanya Windows, kemudian ketik saja ODBC, atau kalau di control panel masuk ke administrative tool, Anda bisa milih yang ODBC 32 bit atau 64 bit ya, menyesuaikan dengan Windows Anda. Nah, di Windows saya karena menggunakan versi yang 64 bit, ini pengaturannya ada di sini. Jadi ibaratnya nanti aplikasi itu sebelum ke database, maka harus kita buatkan yang namanya konektor. Nah, konektor inilah yang menjadi perantara antara aplikasi dan database-nya. Nah, di konektor itu sendiri tidak semuanya langsung support ke jenis-jenis database ya. Maka kita bisa cek dari menu tab, ada driver di sini. Kemudian ini list atau daftar bawaan yang terinstall dari Windows-nya. Nah, karena kita menggunakan ODBC untuk koneksi ke MySQL, maka ini kita harus install dulu ya. Jadi kalau tanpa drivernya ODBC MySQL, ini nanti kita nggak bisa koneksi. Ada beberapa aplikasi yang berbasis web yang tidak memerlukan ODBC, yang mana seperti bahasa pemrograman PHP yang dipakai untuk membuat web itu, engine-nya di dalamnya, teknologinya sudah ada konektor langsung ke database MySQL ya, atau diistilahkan mungkin dengan API. Jadi API-nya itu sudah built-in masuk atau termasuk ke dalam di PHP-nya sendiri menjadi sebuah perintah, yang mana itu terdapat kalau kita install PHP ya, otomatis di dalamnya juga akan termasuk sebuah file atau sebuah perintah untuk melakukan koneksi ke database. Oke, kita sekarang akan melakukan instalasi karena di tempat saya juga belum ada, maka coba akan kita download ya. Anda masuk ke sini, link yang disediakan di tutorialnya itu. Kemudian kita bisa download yang 64 bit. Saya pakai yang versi installer saja ya. Oke. Nah, di sini karena Windows mengenali sebagai file asing ya, jadi di Chrome-nya ini protective dia. Kalau kita yakin ya kita klik saja dia install. Nah, kemudian hasil downloadnya ini kita jalankan. Oke, kita next. Ini ada license agreement, idealnya dibaca ya, tapi membaca ini seperti melihat sinetron ya, nanti bisa nangis-nangis membaca ini. Oke, kita pilih typical saja, next. Kemudian ini pemilihan folder, kita ikuti defaultnya, next. Nah, ini ada konfirmasi, kita yes saja. Oke, selesai. Ini saya back dulu ke tutorialnya. Oke, tahap instalasi selesai. Coba kita tutup dulu, kita cek lagi di menu Windows, kemudian ODBC. Nah, sekarang muncul di sini. Kalau tadi kan nggak ada ya, MySQL. Nah, seperti ini. Ini nanti yang akan kita pakai untuk
praktikum membuat aplikasi basis data. Oke, kita sembunyikan dulu. Nah, sekarang kalau di panduan ini melakukan pengecekan versi sistem operasinya ya, ini sudah kita lewati tadi. Jadi step di 3 ini merupakan ngecek versinya Windows. Nah, sekarang untuk Visual C++ nya yang untuk konektornya itu terkadang memerlukan support ya, atau beberapa driver file tambahan. Ini kalau di tempat saya kebetulan nggak ada, jadi yang ini saya skip saja ya, ini bisa kita lewati. Nah, kemudian ini yang di gambar 8.21 proses instalasi sudah kita lakukan tadi. Kemudian konektornya tadi juga sudah terpasang. Sekarang kita mulai masuk ke pembuatan aplikasi sistem basis data. Dibuka saja Microsoft Access-nya. Selanjutnya kita buka Microsoft Access-nya. Oke, di sini saya pakai Microsoft Access 2023. Oke, kita pilih blank desktop ya. Jadi kita memulai dari awal untuk membuat, kita isikan sesuai dengan aturan atau petunjuknya di sini, yaitu kita akan membuat database, misalnya namanya adalah perpustakaan. Oke, kita ketik perpustakaan ya, jangan lupa belakangnya .accdb. Ini kita ikuti aturan penulisan extensionnya. Kalau sudah create, nah dari tampilan ini akan nanti kita coba dulu ya, menu awal tadi sudah kita buat database-nya. Nah, sekarang melanjutkan untuk menghubungkan ke Microsoft Access-nya. Oke, ini kita close saja. Nah, berdasarkan tutorialnya ini kita harus ke tab external data, kemudian new data source. Coba kita ikuti ya di sini ya. External data, kemudian new data source. Ini ada di mana? Kita lihat dulu. New data source. Oke. New data source. Menunya tidak sama ya. Nah, coba ini kayaknya ODBC database kalau diakses 2013 ini ya. Atau kita buatkan dulu ya kayaknya di sini. Oke. BC link to data source-nya. New. Oh, di sini kita membuat baru ya. Saya ulangi ya. Jadi dari kalau di Microsoft Access 2013, kemudian ODBC database, kita pilih ngelink. Jadi kita akan buatkan linknya. Nah, kalau sudah ada DSN atau data source name, kita kalau belum ada kita buat baru. Nah, sudah ada panduan di sini. Kalau panduannya ini disuruh membuat dulu. Nah, kalau di yang versi 2013 ini kita pilih yang
MySQL ODBC versi 9. Kemudian kita next. Tipe file data source-nya adalah, kita lihat, oke, kemudian ini harusnya otomatis ya. Coba kalau di sini, oke, next. Kemudian nama database-nya misalnya DSN Perpustakaan. Oke. Nah, ini kita pilih TCP/IP servernya adalah localhost ya. Localhost. Kemudian kalau ke database-nya, secara default ketika kita install SAM yang dulu, biasanya adalah root defaultnya. Nah, kita coba tes. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, berarti kita sudah bisa terhubung dengan database kita. Nah, ini adalah koleksi dari database yang kita buat tadi ya di localhost phpMyAdmin. Jadi ada pengaturan localhost, kemudian kita pilih database-nya, kita oke. Nah, yang mana akan terbentuk sebuah DSN data source name ya, kita pilih, kita oke. Nah, ini tabel-tabelnya sudah ada. Kalau dari petunjuknya ya, Anda bisa ikuti di sini. Tadi kayaknya nama ininya nggak muncul di kita, mungkin beda versi sedikit ya. Oke, pemilihan data source-nya muncul. Nah, sekarang kita ada di tahap ini. Ya. Nah, di sini disuruh menyeleksi semua. Kemudian kita oke ya. Nah, kita oke. Kita pilih save password saja. Oke, nah sekarang tabel ini sudah berhasil diimport ke sebelah view sebelah kiri dari Microsoft Access. Nah, kita lihat panduannya lanjutnya. Oke, selanjutnya adalah membuat form. Nah, kita coba dulu dari tabel anggota ini, kita buat otomatis form ya, dengan cara create, kemudian pilih tabel anggota, kemudian form. Create, Anda masuk ke tab di sini, Anda pilih form. Nah, otomatis kalau kita pilih anggota, maka akan muncul sebuah kotak isian yang sesuai dengan kolom dari tabel anggota. Nah, kita cek lagi ya. Tadi ketutup phpMyAdmin-nya. Nah, kita tunggu. Oke, database perpustakaan, tabel anggota. Kita lihat strukturnya. Di sini ada 1, 2, 3, 4 kolom ya. Ini sama dengan Microsoft Access. Oke. Terus kita lanjutkan sesuai dengan tutorialnya. Nah, ini diminta untuk merapikan form ya. Di menu tab form anggota, pilih design view ya. Anda dari sini arahkan kursornya, klik kanan, ada design view. Jadi ini kayak semacam previewnya. Sekarang kita masuk ke layout atau penataan-penataan dari masing-masing komponen. Ada label, ada komponen untuk inputnya ya. Ini dia menyesuaikan untuk mungkin kalau dia integer atau variabel karakter hanya satu baris untuk inputnya, tapi kalau teks ini kayaknya sudah kayak untuk isian paragraf ya.
Nah, kemudian ini kita bisa lakukan pengaturan kalau kita remove layoutnya ya, disuruh ngeblok dulu seluruh komponen, baru kemudian kita atur supaya lebar atau panjang dari komponen ini tidak terlalu panjang ya. Remove apa tadi ya, blok seluruh komponen, kemudian arrange, remove layout ini ya. Oke. Nah, kalau sudah, kita sesuaikan lebarnya. Nah, misalnya ID anggota mungkin kan tidak terlalu panjang, kalau name juga tidak terlalu panjang. Oke, cukup segini. Nama juga mungkin tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Oke, kalau alamat kita biarkan. Nah, kalau sudah, kurang lebih seperti ini. Sekarang kita simpan dengan cara klik kanan, nanti kemudian save, beri nama anggota, klik kanan save. Oke, anggota. Nah, sekarang di jendela sebelah kiri atau viewer sebelah kiri muncul kelompok form. Jadi ini adalah desain untuk form, kemudian kalau ini adalah struktur tabel dari anggota yang dibuka menggunakan versi Microsoft Access. Kita lanjutkan mengikuti tutorialnya ya. Sekarang membuat form tempat buku. Oke, caranya sama. Tempat buku, kemudian kita create, ada form. Atau sebelumnya ini kalau Anda close juga nggak apa-apa ya. Tapi ini diklik dulu tempat bukunya, baru create form. Nah, kita lihat tempat buku itu strukturnya adalah cuman dua dua kolom ya, karena nanti kebanyakan yang lain akan direlasikan nanti ya. Oke, sudah sama. Nanti juga mau ditata layoutnya, Anda masuk ke design view, kemudian di select seluruh komponennya, terus ada arrange, di remove layout. Oke, kita sesuaikan lebarnya. Nah, nama tempatnya mungkin juga tidak terlalu lebar, juga nggak apa-apa. Oke, kemudian save, namanya juga tempat buku. Nah, muncul sudah dua form. Nah, kita kembali ke tutorialnya. Oke, tempat buku sudah. Kemudian ini sudah kita lakukan tadi, di save sudah ya, tempat buku sudah di save. Terus form buku ini kayaknya semua kita lakukan dulu ya untuk semua tabel. Oke, sekarang buku. Nah, create form. Oke, jangan lupa ini masih previewnya, kita lihat ke desainnya, kita select semua, kemudian ada arrange, kemudian remove layout. Nah, kita sesuaikan lebarnya, jangan terlalu lebar. Nomor buku juga biasanya juga tidak terlalu lebar. Judul ini saya kira juga tidak terlalu panjang, karena ini mungkin juga bisa muat ke bawah. Pengarang, nah kalau pengarang ini mungkin 3 atau beberapa ya, nggak mungkin satu RT masuk semua, jadi kita nggak usah terlalu lebar ya. Nah, apalagi tahun
Ini maksimal kurang lebih kan 4 digit saja, jadi nggak usah terlalu ini. Nah, ID tempat ini mungkin nanti akan dimodifikasi kayaknya kalau saya lihat tutorialnya. Oke, kita buat seperti ini. Terus nah, ternyata yang ID tempatnya dihapus akan kita ganti menjadi sebuah combo box atau sebuah komponen yang kalau kita klik nanti akan muncul opsi ke bawah ya, seperti drop down begitu. Nah, di sini disuruh menghapus. Nah, setelah dihapus nanti kita ke tools, database tool ya. Jadi kita hapus, kemudian ke database tool. Setelah itu pilih ini, ada desain, kemudian milih sumber atau gambar ini, combo box. Nah, button kita arahkan ke sini kalau Anda bingung ya. Ini link mana ya combo box ya? Nah, ini dia. Taruh saja di sini. Oke. Nah, sudah muncul sebuah jendela baru. Nah, kita ikuti, kita pilih yang atas, kemudian nanti mau di ini, I want to the combo box to get the values from another table or query. Nah, ini akan dihubungkan dengan satu tabel. Kalau dari petunjuk yang tadi, kita akan hubungkan combo box-nya dengan tabel tempat buku ya. Anda pilih jenisnya tabel, query, atau keduanya. Ini menampilkan opsi dari yang tersedia di sini. Kita pilih tempat buku ya. Setelah itu next. Oke. Nah, ini karena berelasi, ini akan kita pilih yang dipilih ditampilkan dari sini. Nah, kemudian nanti dipilih ascending. Nah, di tempat, terus next ya. Oke. Nah, di tempat ini kayaknya preview dari database-nya masih kosong. Setelah itu next. Nah, store. Nah, ini Microsoft Office can store the selected value from your combo box in your database or remember the value so you can. Nah, ini berarti arahnya nanti adalah ke bisa nge-save ya. Relasinya adalah dengan nanti ID tempat. Terus untuk arahnya di sini, untuk name-nya nanti disuruh default saja. Jadi finish. Nah, sekarang muncul seperti ini. Oke. Nah, sekarang form buku sudah bisa disimpan ya. Kita save. Oke. Nah, tahap selanjutnya adalah tadi disuruh merapikan. Oke, kita sudah rapikan kayaknya ini ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya buku tadi sudah ya. Kita sudah save bernama buku. Formnya. Nah, ini kok muncul data. Nah, berarti akan kita simulasikan
ID buku itu, atau kita beri inisial data nanti ya. Kalau ini kita buka formnya, nah ini sebenarnya sudah ada isinya, atau kombonya ini jangan lupa kita edit tempat. Oke, kita kembali desain, ini kita ganti tempat. Untuk nama tata letak sesuai selera ya, dirapikan. Oke. Nah, coba kita akan isi salah satu data saja. Ini apa namanya? Kok tiba-tiba mereka sudah muncul di tutorialnya. Ini saya yakin inisial datanya sudah ada di sini. Atau kita lanjut dulu untuk form pinjam, kita selesaikan. Kita buatkan create, kemudian form. Kayaknya sama, tinggal apa namanya, mengganti ID buku dan ID anggota. Oke, kita masuk ke design view, kita hapus ID anggota dan ID buku. Nah, ID anggota akan kita masukkan sebuah combo box, kita taruh di sini, unbound. Oke, kita ulangi ya. Kita masukkan combo box, kemudian kita hubungkan dengan tadi anggota ya. Next, kemudian ID anggota, next. Oke. Nah, mengganti labelnya ini bisa langsung dari sini, atau kalau Anda klik 2 kali muncul properti yang ada di sini. Anda ganti di caption. ID anggota. Oke. Selanjutnya yaitu tadi ID bukunya ya. Pakai combo. Kita taruh di sini. Oke, pemilihan tabel. Tabelnya adalah buku. Setelah itu kita arahkan ke sini. Next. ID buku. Nah, next lagi. Oke. Atau labelnya dari sini juga bisa ya. ID buku. Nanti otomatis berubah. Jadi kita nggak perlu mengubah dari propertinya ya. Oke. Setelah berubah ID anggota dan ID buku, sudah otomatis rapi, anggap saja rapi ya. Oke, sekarang kita simpan dengan nama form pinjam. Nah, sekali lagi jangan bingung kalau di sini ada tabel, tapi kalau di sini adalah form. Jadi form ini yang kita buat tadi secara manual sesuai dengan petunjuknya yang ada di sini. Nah, oke, kita simpan, jangan lupa file save ya. Oke, ini Anda close nggak apa-apa. Nah, sekarang kita mau coba simulasi menampilkan
database-nya kita isi secara manual saja. Anggota, misalnya saya insert secara manual ya. Kalau ID anggota itu kan kemarin tadi kita buat secara auto increment. Nah, di sini coba kita buat ini otomatis, kita kosongkan. Misalnya saya isi 1001. Namanya misalnya Alfa Mart begitu. Oke, alamatnya ada di Jakarta. Terus kita simpan, nanti kita coba insert lagi, atau kita lihat dulu. Kita si Alfamart sudah masuk. Bahasa Alfamart gak enak namanya, Alfa saja, oke, namanya Alfa ya. Kemudian 102 kita misalnya berurutan, namanya Beta, alamatnya Bandung. Oke, sudah cukup ya. Kita coba ke form anggota. Oh, ini kok error. Coba kita close dulu. Perlu di refresh begitu ya. Oke, kita open. Nah. Waduh, kenapa ini ya? Kita coba kenapa ya? Dari server nggak ada masalah. Nah, tapi muncul di sini ya ID anggotanya. Oh, dia memanggil ODBC-nya error. Nah, ini bisa jadi faktor Microsoft Access-nya atau versi ODBC-nya yang kita pakai, tapi nggak masalah. Jadi sudah bisa berhasil terhubung meskipun ini ada tapi tidak terbaca ya. Ini kayaknya versi aksesnya ini. Soalnya kalau kita pakai form pinjam ini sudah bisa muncul. Oke ya. Oke, sementara kita abaikan dulu. Kita lihat, karena ini tadi kan kita hanya simulasi saja ya. Sekarang manipulasi. Ini di anggota disuruh menambahkan record, tombol record. Kita coba saja. Jadi ada tools, kemudian kayaknya ini disuruh menambahkan apa ini, kemudian button, menambahkan button. Oke, coba di form anggota kita desain view, terus kemudian ada pilih menu desain, kemudian button. Mana button? Ini button, misalnya kita taruh di sini. Nah, kita disuruh milih nanti setelah button ditempelkan ya, kemudian akan muncul wizard pengaturan button. Nah, seperti ini. Kita pilih adalah record operation, kemudian save. Record operation save ya, save record. Terus ini ada pilihan apakah ini berupa teks atau apa. Kita pilih teks. Ini adalah label untuk
nanti tombolnya itu. Oke, kita next saja, pilih ini, diisikan. Untuk teks yang muncul di tombolnya adalah simpan. Next, di finish saja kayaknya ini ya, default nama buttonnya. Oke, terakhir ini sebuah tombol simpan sudah muncul. Ini kayaknya membuat tombol-tombol lain. Kita ikuti saja ya. Hapus, kemudian tombol hapus, berarti ini record operation, pilihnya adalah delete. Next, untuk teksnya yang tampil Anda isi hapus. Nah, kemudian terus setelah hapus ada baru. Masih record operation, berarti add new record. Nah, kalau Anda ini diikuti saja, add new record. Next, ini new berarti ya baru. Finish. Nanti kita jelaskan ada berikutnya sama sebelumnya. Kalau berikutnya sama sebelumnya ini bukan record operation tapi adalah record navigasi. Kalau berikutnya berarti find next. Nah, berikutnya maksudnya adalah nanti untuk navigasi. Kalau jumlah datanya banyak, kita klik ini, dia akan pindah ke record selanjutnya. Oke, tombol yang terakhir adalah find next, atau kalau di sini sebelumnya berarti go to previous record. Oke, ini next ya, berarti keliru tadi, bukan find. Go to previous record, sebelum. Oke, kita finish. Ini kita modifikasi, bisa enggak ya? Oke, kalau ini kita desain, kita edit. Kalau bingung kita hapus saja. Keliru tadi ya. Ini sebelumnya berarti record navigation, next ya, go to next. Nah, berikutnya. Oke, finish. Nah, nanti Anda bisa ketik dari sini, cuman nanti nggak cukup waktunya ya. Ada sebenarnya pengaturannya di sini. Ini kayak pemrograman desktop ya, pemrograman visual. Oke. Oh, ini pakai gambar. Nggak apa-apa, bisa pakai gambar, bisa pakai teks ya. Nah, sekarang menambahkan eventnya. Ketika menyimpan dibutuhkan sebuah notifikasi. Oke, atau kita coba dulu. Ini mudah-mudahan aksesnya nggak error ya. Kita close, pinjamnya kita close. Oke, kemudian aduh, kok nggak mau ini ya. Ini harusnya kalau baru ininya kosong ya. Nah, ini ada kendala di akses kayak ini.
Tidak support. Oke. Oke, kita lihat dulu di sini. Ini menambahkan, atau kita coba yang ke sedikit ininya, tempat buku saja, yang propertinya sedikit ya. Nah, di sini kita coba desain view. Nah, kita akan tambahkan tombol simpan, record operation, save ya. Kasih tombol baru, record. Harusnya kalau kita tekan baru kemudian kita simpan, ini harusnya bisa ya. Oke, kita save, kita close, kita klik baru, tempatnya misalnya rak A. Ini kayaknya DBC yang error ini ya. Coba kita benahi dulu. Saya stop sebentar, saya coba akan benahi dulu.